Minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan mulai belajar bab 4 buku Minna no Nihongo jilid 1 mengenai keterangan tata bahasa, sekalian juga cara efektif untuk mempelajari bab ini, minasan. Bagaimana nih, minasan? Sudah siap belum? Ayo, langsung aja. Nah, silahkan minasan membuka buku terjemahan bahasa Indonesianya di halaman 32. Gimana nih, minasan? Sudah dibuka belum? Oke, langsung aja kita ke keterangan tata bahasa. Oke, karena kali ini kita akan belajar tentang tata bahasa yang ada di bab 4 ini, kita mungkin ketemu dengan pola-pola kalimat yang sudah kita pelajari kemarin, minasan. Tapi di bagian ini pun, kita juga bakalan ada beberapa tata bahasa baru yang kita akan pelajari bersama nih, minasan. Langsung saja kita melihat keterangan atau tata bahasa yang pertama di bagian ini ya, minasan. Nah, jika minasan melihat di bagian pertama, itu ada ima nani nani ji nani nani des. Ima nani nani ji nani nani fun des. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini merupakan pola untuk menyatakan waktu ya, minasan. Jadi, kita menggunakan kata seperti ji dan juga fun di belakang bilangan angka. Nah, di sini juga ada cara membaca dengan imbuhan fungnya, minasan. Minasan ingat nggak bilangan angka apa saja yang jika ditambahkan fung akan berbunyi beda? Ya, betul, angka 1, 3, 6, 8, dan 10. Jadi dibacanya ipun, sambun, dokpun, hapun, dan jukpun ya, minasan. Nah, jika ingin menanyakan waktu, tinggal ditambah kata tanya nan di depan ji ataupun fung. Nah, di sini kita juga ada contoh kalimatnya yang minasan. Seperti ima nanji desu ka? Sekarang pukul berapa atau sekarang jam berapa? Shichiji juppun desu. Pukul 7 lewat 10 menit. Selanjutnya kita ada kata-kata kerja nih, minasan. Bentuk-bentuk kata-kata kerja. Seperti yang sudah aku jelaskan di video yang sebelumnya. Nah, di sini ada kata kerja mas, kata kerja maseng, kata kerja mashita, dan kata kerja masen deshita. Nah, kata kerja mas itu berfungsi sebagai predikat sebuah kalimat. Dan juga imbuhan mas merupakan bentuk supaya membuat kalimat itu lebih halus ya, minasan. Seperti contoh kalimat, watashi wa mainichi benkyou shimasu. Saya belajar setiap hari. Kata kerja mas juga bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah kebiasaan atau kebenaran saat ini. Dan juga bisa untuk menjelaskan sebuah aksi atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dan juga ada bentuk-bentuk masa lampau dan negatifnya ya, minasan. Jadi, kalau untuk positifnya, untuk positif di masa kini dan masa depan menggunakan mas. Lalu, untuk negatif di masa kini dan masa depan adalah menggunakan maseng. Contohnya seperti ini, minasan. Maiasa rokuji ni okimasu. Maiasa rokuji ni okimasu. Setiap pagi saya bangun pukul 6. Lalu ada ashita rokuji ni okimasu. Besok saya bangun jam 6. Atau besok saya bangun pukul 6. Kesa rokuji ni okimashita. Tadi pagi bangun pukul 6. Atau tadi pagi bangun jam 6. Lalu, jika ingin mengubah menjadi kalimat tanya, bentuk atau susunan kata tidak perlu diubah ya, minasan. Tinggal ditambahkan partikel ka di belakangnya. Dan kata tanyanya bisa ditambahkan di bagian yang ingin ditanyakan ya, minasan. Jawabannya juga gampang kok. Jawabannya hanya mengulang kata kerja yang tadi ditanyakan. Tapi ini nggak selalu bisa digunakan untuk kalimat verbal ya, minasan. Contohnya seperti ini, minasan. Kino benkyou shimashita ka? Hai, benkyou shimashita. Iie, benkyou shimasen deshita. Kemarin belajar nggak? Atau kemarin belajar? Iya, kemarin belajar. Atau iya, belajar. Tidak, tidak belajar. Selanjutnya, maiasa nanji ni okimasu ka? Rokuji ni okimasu. Setiap pagi bangun jam berapa? Bangun jam 6. Selanjutnya ada kalimat kata benda waktu yang ditambahkan partikel ni ditambah kata kerja. Nah, setelah kata benda waktu atau
keterangan waktu, dibubuhkan partikel ni untuk menunjukkan waktu ketika melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini minasan. Roku jihan ni okimasu. Bangun pukul 6:30 atau bangun pukul 6:05. Lalu ada juga contoh 7 gatsu 2 ni Nihon ni kimashita. Datang ke Jepang pada tanggal 2 bulan Juli yang lalu. Lalu berikutnya ada juga kata-kata benda yang menunjukkan waktu yang tidak membutuhkan partikel ni ya minasan. Di antaranya ada kyo, hari ini, ashita, besok, asate, besok lusa, kino, kemarin, ototoi, kemarin lusa, kesa, pagi ini atau tadi pagi, konban atau malam ini, ima atau sekarang, mai asa, setiap pagi, mai bang, setiap malam, mai nichi, setiap hari, itsu, kapan, senshu, minggu kemarin, konshu, minggu ini, raishu, minggu depan, sengetsu, bulan kemarin atau bulan lalu, kongetsu atau bulan ini, raigetsu atau bulan depan, kotoshi, tahun ini, rainen, tahun depan, kyonen, tahun lalu, dan sebagainya. Contohnya, kino benkyou shimashita. Ada juga kata-kata benda yang menunjukkan waktu yang jika ditambahkan partikel ni maupun tidak, itu juga nggak apa-apa ya minasan. Nani-nani yobi, yang artinya hari apa, seperti hayobi atau getsuyobi, yang berarti hari Selasa atau hari Senin. Lalu ada asa yang berarti pagi, hiru yang berarti siang, bang dan yoru yang berarti malam. Contohnya seperti nichiyobi narae ikimasu atau nichiyobi ni narae ikimasu. Pada hari Minggu pergi ke Nara. Lalu selanjutnya kita ada pola kalimat kata benda plus kara dan kata benda plus made. Ini kara made ya minasan. Minasan pasti sudah hatam ya. Tapi untuk lebih dijelaskan, kara menunjukkan titik permulaan waktu atau tempat, dan made menunjukkan titik akhir suatu tempat maupun waktu ya minasan. Contohnya seperti 9 kara 5 made benkyou shimasu. Belajar dari pukul 9 sampai pukul 5. Lalu ada juga contoh Osaka kara Tokyo made 3 jikan kakarimasu. Menghabiskan waktu 3 jam dari Osaka sampai Tokyo. Nah, kara made ini tidak selalu dipakai secara bersamaan nih minasan. Jadi bisa dipakai dengan sendiri-sendirinya. Seperti 9 kara hatarakimasu. Bekerja dari jam 9. Untuk menyatakan waktu atau tanggalnya, mulai dan selesainya sebuah kata benda yang diangkat pada sebuah topik bisa diakhiri dengan des ya minasan. Jadi contohnya adalah ginko wa 9 kara 3 ji made desu. Bank dibuka dari pukul 9 atau jam 9 sampai pukul 3 atau jam 3. Lalu ada hiru yasumi wa 12 ji kara desu. Waktu istirahat siang dari pukul 12. Lalu pola kalimat berikutnya ada pola kalimat kata benda to kata benda. Jadi di sini menggunakan partikel to ya minasan yang artinya dan. Jika ingin dijelaskan lebih lengkap, jika ingin menyambungkan kata benda 1 dan kata benda 2, bisa disambungkan dengan partikel to ya minasan. Contohnya adalah ginko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Hari libur bank adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Lalu, pola kalimat yang terakhir adalah nani-nani ne ya minasan. Jadi akhiran ne. Atau juga bisa disebut partikel ne ya minasan. Kata bantu ne ini digunakan di belakang kalimat ya minasan. Jadi setelah des gitu. Dan juga digunakan jika ingin mengharapkan sebuah persetujuan dari lawan bicara, menekankan dan juga menegaskan sebuah kalimat. Contohnya seperti mainichi 10 ji made benkyou shimasu. Taihen desu ne, tiap hari belajar sampai jam 10. Berat ya. Yamada-san no denmo bango wa 871 no 6813 desu. 871 no 6813 desu ne. Nomor telepon Yamada-san 871-6813 ya.
Bagaimana nih minasang? Jadi lebih mengerti kan di dalam bab 4 ini? Nah, karena kita sudah belajar banyak hari ini, mari kita sudah